Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Selasa 6 Juni 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja sebanyak 135 kg. Dalam penggagalan tersebut, polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku menggunakan mobil. Inilah rekaman video amatir detik-detik petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengejar para pelaku penyelundupan narkoba jenis ganja seberat 135 kg. Dalam aksi kejar-kejaran menggunakan mobil ini, salah seorang pelaku mencoba melarikan diri dengan melompat dari dalam mobil. Namun dengan cepat petugas berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut. Warga sekitar sempat geger karena dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian sempat mengeluarkan senjata api. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pengiriman ganja yang berhasil digagalkan Direktorat Reserse Narkoba berawal dari laporan masyarakat yang curiga adanya sebuah mobil yang diduga membawa narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, didapati adanya sebuah mobil berwarna putih yang melintas menuju Kota Medan dengan membawa narkoba jenis ganja. Direktorat Narkoba berhasil menangkap 3 orang pelaku dan 135 kg ganja yang siap diedarkan di Medan. Pengungkapan itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Direktorat Narkoba, dan itu kita berhasil mengamankan di 2 tempat yang berbeda. Satunya di Jalan Lintas Stabat Langka, kemudian satunya lagi di Medan Selayang, Kota Medan. Saat ini prosesnya sedang berjalan. Sekali lagi bahwa ini menunjukkan komitmen Polda Sumatera Utara untuk menindak secara tegas siapapun pelaku pengedar narkotika. Saat ini ketiga pelaku beserta barang bukti narkoba jenis ganja sudah berada di Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak kejahatan narkotika yakni sabu, pil ekstasi, dan ganja. Pihaknya juga memusnahkan sebanyak 350 dus rokok ilegal dengan cara dibakar. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu memusnahkan sejumlah barang bukti kejahatan diantaranya sabu, ganja, pil, dan ekstasi. Sejumlah barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dibakar dan puluhan handphone dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Hal ini berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Sementara 350 dus atau 175.000 bungkus rokok ilegal pemusnahan dilakukan terpisah di lokasi yang berbeda. Ribuan bungkus rokok ilegal ini dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi tempat pembuangan akhir di Aik Paing, Kota Rantau Prapat. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Furkon Salubis menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan kali ini adalah dari hasil kejahatan 2 tahun terakhir mulai tahun 2021 sampai tahun 2022. Keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan, Kejari Labuhan Batu menjelaskan pemusnahan dengan cara dibakar ganja seberat 5,147 gram, sabu seberat 604,57 gram, pil ekstasi atau Inex 8,94 gram. Di sini pun enak. Nyampe. Rangka pemusnahan barang bukti narkotika, sabu-sabu, jenis ganja, pil ekstasi dan rokok merek Lukman, yang mana perkara tersebut sudah inkrah per bulan Mei. Ganja seberat 5,947 gram, untuk sabu-sabu 604,57 gram, untuk pil ekstasi 8,94 gram, dan rokok merek Lukman sebanyak 350 dus. Hampir tak sampai setahun lah. Setahun. Yang udah inkrah ya. Pemusnahan ribuan bungkus rokok ilegal dengan cara dibakar di TPA Aik Paing Rantau Prapat ini dilakukan oleh Kasubsi Bidang Barang Bukti Khairuddin Nasution yang disaksikan oleh pejabat Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melalui Zoom.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ratusan buruh yang tergabung dalam FSPTI dan SPSI Kabupaten Langkat menggelar aksi demo di pabrik swasta pengolahan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat kemarin siang. Aksi yang dipicu oleh organisasi masyarakat mengaku sebagai SPSI yang ada di Kabupaten Langkat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja Buruh SPSI di Kabupaten Langkat yang legal dan sah dipimpin oleh Sejarah Tasembiring. Mengacu pada undang-undang tersebut, puluhan buruh yang tergabung dalam SPSI menuntut pekerjaan di pabrik swasta pengolahan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Aksi demo ini dilakukan dengan cara menghadang pintu masuk pabrik dengan mendirikan tenda dan membawa spanduk yang bertuliskan menuntut hak sebagai serikat pekerja yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini merupakan buntut panjang organisasi masyarakat yang mengaku sebagai Serikat Pekerja Buruh di bawah kepemimpinan Dewa Perangin-Angin. Sebelumnya dua kubu serikat pekerja ini sempat dimediasi oleh PLT Bupati Langkat Syah Afandi dan setelah pemeriksaan berkas ternyata kepengurusan yang sah adalah Serikat Pekerja Sejarah Tasembiring. Karena memiliki surat keputusan dari Kementerian Tenaga Kerja dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kisruhnya dua kubu serikat pekerja buruh ini disebabkan tidak adanya tindakan tegas dan terkesan mengabaikan undang-undang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat karena tidak memberikan informasi ke seluruh pabrik swasta yang ada di Kabupaten Langkat. Ketua OKK DPD FSPTI dan KSPSI Sumatera Utara, Julianus Sembiring mengatakan sebagai organisasi profesi yang sah, SPSI berhak menuntut pekerjaan di seluruh pabrik yang ada di Kabupaten Langkat dengan mempekerjakan kelompok unit kerja SPSI yang ada di masing-masing kecamatan. Itu tidak ada dualisme. Yang ada adalah satu organisasi masyarakat yang mengatasnamakan SPTI, satu kami adalah organisasi profesi serikat pekerja di bawah regulasi Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, kalau kemudian ada kelompok organisasi masyarakat lain yang mengatasnamakan mereka adalah SPTI, itu bukan organisasi profesi, tetapi adalah organisasi masyarakat. Dan kemudian kalau masih ada perusahaan yang kami temukan ya membuat perjanjian kerja bersama dengan organisasi masyarakat yang lainnya, kami akan mengupayakan membuat laporan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan tersebut. Usai menggelar aksi demo di depan pintu masuk, perwakilan para buruh dan aparat kepolisian yang bertugas melakukan mediasi bersama perwakilan perusahaan pengolahan kelapa sawit. Pemirsa, satu unit mobil jenis truk cold diesel yang berada di Desa Bukit Besilam, Lembasa kemarin malam dibakar oleh orang tidak dikenal. Beruntung warga setempat dengan cepat memadamkan api sehingga tidak menyambar ke perumahan masyarakat. Peristiwa pembakaran satu unit mobil truk cold diesel ini diduga merupakan buntut panjang perseteruan antara Okor Ginting dan Susilawati yang kini kasusnya sudah ditangani Pengadilan Negeri Stabat. Sebelum terjadinya kebakaran, sang supir yang biasa membawa mobil tersebut sempat melihat dua orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan menyiram mobil tersebut dengan bensin. Usai disiram, mobil tersebut dibakar dan dua orang pelaku langsung melarikan diri. Beruntung api cepat dipadamkan oleh masyarakat sekitar sehingga tidak menyambar ke pemukiman masyarakat yang berada di Dusun Perumnas 100 Desa Bukit Besilam, Lembasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Satu unit truk cold diesel ini merupakan milik Okor Ginting yang biasa digunakan untuk memanen sawit di kebun. Seorang supir bernama Saryanto mengatakan sebelum terjadinya pembakaran ia sempat melihat dua orang pengendara sepeda motor dengan menggunakan sebo atau tutup muka. Akibat perseteruan dua kubu ini, masyarakat Desa Bukit Besilam, Lembasa menjadi resah. Api naik tinggi lewat atas kepala dia. Orang kaca pun sampai mencelat kemari, meledak ke rumah tetangga ini. Kalau nggak sempat kami padamkan, rumah tetangga ini lah jadi korban juga. Ya minta ya disumpahkanlah siapa pelaku yang untuk membakar ini. Nah, maupun kami ketakutan warga sini, Pak. Kini pembakaran satu unit mobil akan dilaporkan ke Polsek Stabat guna penyelidikan lebih lanjut dan masyarakat berharap agar pelaku segera ditangkap. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya
Ya pemirsa, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengapresiasi SMP Negeri 1 Batangkuis Kabupaten Deli Serdang sebagai sekolah ramah anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak yang akan mengikuti ujian kemarin. Dikatakan ujian kenaikan kelas jangan menjadi beban tapi harus diperjuangkan sehingga semua siswa dapat berhasil. Usai meninjau lokasi ujian, Aris Merdeka Sirait juga memberikan sosialisasi dan motivasi kepada guru-guru di sekolah untuk mempertahankan sekolah tersebut sebagai sekolah ramah anak dan dapat memahami dunia anak. Ketua Komnas juga mengapresiasi sekolah tersebut karena sangat asri, maka sekolah itu disebut sekolah ramah anak sebab memberikan kenyamanan kepada anak didik dan proses ujian yang tidak terlalu ramai pesertanya dalam satu kelas juga merupakan indikator ramah anak sehingga banyak aspek yang memenuhi sekolah ramah anak. Karena saya mendengar bahwa sekolah ini patut untuk dipromosikan karena adalah sekolah yang saat ini terus-menerus berjuang menjadi sekolah yang ramah anak. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada sekolah ini secara khusus Pak Nainggolan sebagai kepala sekolah dan guru-guru semua. Saya kebetulan didampingi oleh komite sekolah juga sebagai saksi bahwa sekolah ini kita bisa lihat ya, rimbun bagian dari indikator sekolah ramah anak itu karena rimbun oksigen banyak dan sebagainya. Dan saya tadi kebetulan menyapa 3 kelas anak yang saat ini diuji kemampuannya dalam setelah menyelesaikan proses belajar mengajar, dan ini saya kira tadi anak-anak dengan tenang kita saksikan, dan ini bagian juga bagaimana sekolah yang ramah anak dan sebagainya. Oh ya. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batangkuis Zainul Bahri Nainggolan mengatakan sangat berterima kasih kepada Ketum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang mengunjungi Sekolah SMP Negeri 1 Batangkuis dan memberikan motivasi tentang sekolah ramah anak. Saat ini terdapat 63 sekolah negeri wajib menjalankan program sekolah ramah anak dan masih banyak kekurangannya sehingga membutuhkan motivasi dan bimbingan dari Ketum Komnas Perlindungan Anak. Karena di Deli Serdang ini, di pemerintahan khususnya pendidikan, 63 sekolah negeri semua wajib melaksanakan yang namanya program sekolah ramah anak. Dalam hal ini kami sebagai pelaku ya untuk mensukseskan sekolah ramah anak di lingkungan sekolah ini masih banyak kekurangan. Artinya apa? Kami mohon juga motivasi dari beliau ya. Kemudian beliau juga mengevaluasi apa kekurangan, apa kelebihan di sini. Aris Merdeka Sirait dalam kunjungannya ke Sekolah Ramah Anak bersama istri dan didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang, Junaidi Malik, pihak komite sekolah, Master Sulaiman Sembiring, bersama sejumlah kepala desa di Kecamatan Batangkuis, serta Wakapolsek Batangkuis dan Babin Kaptimmas. Ya pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Nawal Edi Rahmayadi, apresiasi atas kontribusi PKK Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir dalam menjaga ketahanan pangan dan stunting di Kota Tebing Tinggi. Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK bersama rombongan ke Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir menjadi penyemangat sejumlah ibu-ibu PKK Kelurahan Tambangan. Sejumlah program kerja yang dilakukan langsung disidak Nyonya Nawal Edi Rahmayadi dengan melihat kegiatan PKK dalam program penekanan stunting dan posyandu, begitu juga dengan ketahanan pangan yang diterapkan di kelurahan seperti proses pembuatan gula merah yang siap dipasarkan. Nyonya Nawal baru mengetahui cara pembuatan gula merah secara langsung dengan proses cukup panjang. Selain itu, Nyonya Nawal juga mengunjungi budidaya bagot, tanaman sayuran dan cabai, serta budidaya ikan nila di lahan yang terbatas. Selain itu, pembuatan jamu dari bahan tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, program monitoring kelurahan terbaik Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tahun 2023 kategori hatinya PKK tingkat provinsi. Di Kelurahan Tambangan secara keseluruhan sudah memenuhi unsur kategori yang diharapkan. Pupuk cair dari rumput-rumput ya bisa jadi itu luar biasa. Kemudian ada ekoenzim juga yang memang sudah dibudidayakan. Ada juga margot. Saya senang dan saya bangga dengan PKK di sini. Menurut penilaian Ibu seperti apa nanti nih? Oh, nggak boleh penilaiannya.
Sementara PJ Wali Kota Tebing Tinggi selaku penasihat TP-PKK berharap PKK Kelurahan Tambangan mampu meningkatkan kegiatan yang berkontribusi bagi masyarakat Tebing Tinggi secara khusus dan Sumatera Utara secara umum dalam menjaga ketahanan pangan dan penurunan stunting. Dukungan itu baik secara langsung, teknis, maupun hal-hal yang mungkin secara program bisa sinergis dengan tim PKK Kota Tebing Tinggi. Mungkin itu yang kita kerjasamakan. Oh tentu kita sangat berharap, kita support penuh karena memang sudah tradisi kayaknya TP-PKK ini untuk mendapatkan prestasi baik. Kita harapkan ini ke depan makin bagus, terutama dari sisi ketahanan pangan karena kita sekarang lagi masa-masanya pangan itu bermasalah, menghadapi El Nino, belum lagi ada stunting, ada lagi masalah inflasi. Kita harapkan ini menjadi juga penggerak semangat bagi kelurahan-kelurahan lain. Hadir mendampingi Ketua Tim TP-PKK PJ Wali Kota Syarmadani, Kepala Dinas Ketapang Pertanian Maribun Marpaung, Camat Padang Hilir Ramadan Pulungan dan Ibu TP-PKK Padang Hilir dan Kelurahan Tambangan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP di 17 kecamatan yang sebelumnya dilakukan di tingkat desa atau PPS. Adapun sejumlah DPSHP akhir berjumlah 483.451 akan dilakukan pemuktahiran data hingga penetapan DPT. Dari pantauan TVRI di sejumlah kantor kecamatan yang berlangsung rapat pleno rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan seperti Kecamatan Serbajadi, Serampah, Dolok Masihul, dan kecamatan lainnya yang melibatkan PPS tingkat desa, pihak dari desa dan kecamatan, TNI Polri, serta partai politik yang turut berkontestasi di Pilpres dan Pileg 2024 yang akan datang. Dalam pelaksanaan pleno DPSHP akhir tingkat desa, jumlah daftar pemilih sementara sebanyak 483.451 pemilih dan jumlah tersebut akan dilakukan pemuktakhiran data sampai diumumkan daftar pemilih tetap. Jadwal pengumuman pleno dari mulai tingkat desa tanggal 1 dan 2 Juni 2023, sedangkan untuk tingkat kecamatan dimulai dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2023. Serta rapat pleno tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023 yang akan datang. Ketua KPU Sergai Fuad Hasan Lubis mengatakan pleno DPSHP tingkat kecamatan sudah berakhir pelaksanaannya, sementara tahapan selanjutnya akan dijadwalkan di tingkat kabupaten. Namun untuk angka akhir DPSHP dan ke DPT akan menunggu pemutakhiran data dengan tahapan yang ada. DPSHP yang sudah diplenokan sebelumnya itu untuk Serdang Bedagai seluruhnya berjumlah 483.451 pemilih. Dan ini kan masih ada lagi proses pemutakhiran data sampai nanti ditetapkannya DPT di kabupaten, di tingkat kabupaten di tanggal 21 Juni 2023 ini. Pemirsa, puluhan warga mengikuti pendidikan dan pelatihan teknik perawatan air conditioner atau AC yang dilakukan Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli yang diselenggarakan oleh Airnav Indonesia. Peserta merupakan masyarakat umum dan petugas Airnav Indonesia yang selama ini telah berkiprah dalam tugas pokok sebagai operator perawatan instalasi kenavigasian di lingkungan Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli. Setelah menunjukkan etos kerjanya yang baik dalam mendukung terciptanya kenyamanan terhadap fasilitas sarana di lingkungan bandara, kini mereka terus memperoleh penguatan kapasitas dan kemampuan. Seperti teknik perawatan air conditioner AC yang merupakan salah satu fasilitas elektronik mutlak yang dimiliki suatu bandar udara. Selama 5 hari ke depan peserta mengupas tuntas serta memahami berbagai materi pelatihan berkaitan perkenalan alat dan bahan AC serta peralatan yang diperlukan, kemudian sistem dan cara kerja teknik perawatan AC itu sendiri. Harapannya kami sebagai peserta bisa mendapatkan ilmu baru tentang AC, bagaimana cara memperbaiki AC, dan bisa menerima pelajaran dengan baik dari tutornya yang
bisa mempraktekannya di lingkungan sendiri maupun di tempat lain. Sementara diklat yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan bekerjasama Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau LPPNPI sebagai upaya mempersiapkan SDM unggul untuk Indonesia maju. Bahkan diharapkan keterampilan yang dihasilkan melalui pemberdayaan tersebut ke depan mampu menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Diharapkan dari masyarakat yang ada dapat mendapatkan penambahan ilmu pengetahuan sekaligus kompetensi, yang diharapkan mereka akan muncul jiwa kewirausahaannya dan bisa untuk berdikari, berwirausaha sendiri dan bisa untuk menjadi pengusaha, dan ini menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan kita. Pemberdayaan masyarakat ini pun mendapat apresiasi dari pihak pengelola Bandar Udara Binaka karena diyakini telah menjadi dukungan terhadap terciptanya pelayanan publik pemerintah yang baik di lingkungannya. Pemirsa, kurangnya minat guru dalam menulis karya ilmiah disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya pengalaman dalam riset dan tulisan, sehingga jenjang karir guru dalam jabatan fungsional menjadi terhambat. Penulisan karya ilmiah merupakan persyaratan yang harus dilakukan bagi guru yang hendak naik pangkat dan golongan. Terkait pembinaan karir guru dalam Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan aturan teknis terkait dengan jabatan fungsional guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Nomor 29 Tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru serta syarat kenaikan pangkat dilakukan penulisan karya ilmiah yang diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Oleh karena itu, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 yang meliputi Sergai dan Tebing Tinggi melakukan sosialisasi dalam penulisan karya ilmiah Dokontusi atau Pondok Konsultasi Tulisan Ilmiah. Setia Ningsi, salah satu guru mata pelajaran fisika di SMK 1 Perbaungan dengan golongan 3D yang mempunyai jenjang karir yang cukup panjang, merasa terbantu adanya sosialisasi tersebut. Aturan tersebut sudah harus dilakukan mau tidak mau, harus dilakukan setiap guru untuk kenaikan pangkat dan karir. Sangat bermanfaat untuk jenjang karir saya karena jenjang karir saya masih cukup lama lagi. Apalagi untuk mencapai pensiun itu masih sangat lama. Untuk karya tulis ilmiah sendiri sudah pernah menulisnya Bu atau bagaimana? Sudah Pak, waktu masa kuliah dulu. Ya. Kemudian untuk seperti biasa banyak golongan. Sementara Kacopdis Wilayah 3 M. Syafi'i mengatakan saat ini program sosialisasi dalam penulisan karya ilmiah bagi guru dilakukan untuk keberlangsungan karir dan pangkat bagi guru tersebut. Berharap dengan adanya aturan tersebut, guru lebih mampu untuk berkarya dalam penulisan karya ilmiahnya. Jadi ini kenapa seberapa penting? Ini menyangkut karir dan pengembangan guru tersebut. Di samping satu sisi pengetahuan yang tak tahu menjadi tahu. Satu, diberi langkah-langkah bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaedahnya dan bagaimana cara penulisan jurnal sesuai dengan kaedah. Di daerah Kecamatan Porsea Kabupaten Toba sudah menjadi tradisi pasca panen padi masyarakat menjadikan sawah garapannya menjadi kolam ikan air tawar. Hal ini telah berlangsung turun-temurun dari generasi ke generasi yang menjadi tradisi dalam kehidupan orang Batak mencari nafkah di bidang pertanian. Pantauan di pasir tradisional Porsea setiap pekan transaksi jual beli bibit ikan air tawar dapat kita lihat di sepanjang jalan Dr. Ferdianan Lumban Tobing Porsea. Di sini dapat dijumpai bibit ikan air tawar diantaranya ikan mujair, ikan lele dan ikan mas dengan berbagai ukuran yang siap untuk ditebar di kolam. Harga jenis bibit ikan air tawar yang akan kita beli tergantung ukuran atau besar kecilnya. Mulai dari ukuran 1,5 inci dijual Rp500 hingga Rp1.000. Sedangkan untuk ukuran 4,5 inci dijual Rp2.500 sampai Rp3.000 per ekornya. Salah seorang penjual bibit ikan air tawar Liston Butar-Butar mengatakan untuk saat ini bibit ikan air tawar yang dijual berasal dari luar daerah yakni dari Kabupaten Simalungun dan bukan hasil budidaya para petani setempat. Liston juga menyebutkan bahwa dirinya telah puluhan tahun dari usia remaja hingga saat ini menjadi penjual
menjual bibit ikan air tawar secara turun-temurun dari orang tuanya. Sebelumnya di daerah tempat tinggalnya itu Desa Patane 2, Kecamatan Porsea, bahwa para petani setempat pada era tahun 70-an hingga tahun 90-an mampu membudidayakan bibit ikan air tawar dan bahkan menjualnya hingga keluar daerah. Liston mengatakan masyarakat di Kabupaten Toba enggan untuk membudidayakan bibit ikan air tawar karena selama ini pakan ikan kurang. Selain itu diduga air hujan yang selama ini telah mengandung zat asam diakibatkan aktivitas salah satu pabrik di daerah Kabupaten Toba yang menghasilkan asap, menjadi polusi udara yang mengendap di awan yang menyebabkan bibit ikan air tawar tersebut kebanyakan mati. Liston juga berharap agar pemerintah setempat dapat memperhatikan dan mencari solusi untuk cara membudidayakan bibit ikan air tawar. Kami bibit dari Patane 2, enggak diperhatikan pemerintah. Kami tanya, sakitnya apa mati ikan gara-gara waratan hujan? Enggak ada obatnya, enggak dikasih pemerintah. Bapak, apakah bibit ikan nggak bisa dibudidayakan di Kabupaten Toba itu gimana Pak? Bisa, tapi asal yang pertama dari Patane 2. Patane 2. Mulai dari dulu tuh Patane 2 sampai ke sini Kalang, Tanah Jawa, ke Aceh. Waktu itu. Tapi sekarang udah terbalik. Beli dari Santar ke sini. Pemirsa, kita beralih ke informasi Kabupaten Mandailing Natal. Cuaca buruk yang melanda wilayah Kabupaten Mandailing Natal membuat tanaman cabai petani rusak. Akibatnya hasil panen petani menurun hingga 50% dan rugi hingga puluhan juta rupiah. Cuaca panas yang berkepanjangan melanda wilayah Kabupaten Mandailing Natal membuat tanaman cabai petani di Kelurahan Mompang Jai, Kecamatan Pajapungan Utara rusak karena diserang hama, mengakibatkan tanaman cabai kecil dan keriting mengering bahkan mati. Akibatnya hasil panen cabai petani berkurang hingga mencapai 50%. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya harga cabai di tingkat pengepul berkisar 10 hingga Rp15.000 per kilogram. Para petani pun kini harus menanggung kerugian akibat menurunnya hasil panen cabai. Dibandingkan dengan hasil panen cabai sebelumnya, para petani berhasil mengantongi pendapatan hingga puluhan juta rupiah. Namun hasil panen cabai kali ini petani rugi setengah dari modal utama mereka. Rusaknya tanaman cabai petani ini akibat cuaca ekstrim panas berkepanjangan sehingga sulitnya untuk mendapatkan pasokan air. Di samping itu tingginya harga pupuk membuat para petani tidak memberikan obat untuk kebutuhan tanaman cabai. Para petani di daerah ini hanya bisa pasrah melihat tanaman cabainya rusak akibat kekurangan air dan tidak dipupuk. Untuk penanaman kali ini cukup rawan sekali dikarenakan pupuk cukup mahal sama obat-obatannya. Lantaran cuaca juga kurang mendukung, ini kisaran merugi untuk kali ini. Oke. Kalau biasanya targetkan per batangnya itu setengah kilo, kalau di atas 15.000 per kilonya masih ada untung untuk istilahnya untuk uang lelah lah. Lain uang modal masih dapat untuk sedikit. Kalau ini rawan merugi kalau masih di bawah 15.000 per kilo. Mereka berharap agar pemerintah daerah Mandailing Natal memberikan solusi dan bantuan kepada para petani tetap bisa menanam cabai di musim tanam berikutnya. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Rabu 7 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami, Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, Budi Prasetyo, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Rabu 7 Juni 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang, sore hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah sebagian Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi di wilayah Kepulauan Nias, Langkat, Dairi, Mandailing Natal, Simalungun, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Karo, dan sekitarnya. Malam hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Langkat, Asahan, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Dini hari, wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya
dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 5 Juni 2023 terdapat 4 titik panas, yaitu 1 titik panas di Padang Lawas Utara, 2 titik panas di Padang Lawas, dan 1 titik panas di Tapanuli Utara. Himbauan, waspada perubahan cuaca tiba-tiba yaitu hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan guntur dan angin kencang di sebagian lereng timur yang dapat memicu terjadinya genangan air, banjir, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya pemirsa, masuknya musim haji mulai berdampak pada penjualan oleh-oleh haji di berbagai tempat di Madinah dan Mekah. Ya pemirsa, salah satu penopang ekonomi kerakyatan yang sangat kuat dan mampu memberdayakan masyarakat di Kabupaten Langkat adalah Kampung Wisata Batik yang berdaya inovatif dan mandiri. Saat ini para pengrajin juga sudah Kami kedepannya mau bikin tas dari batik, sepatu, topi, produk-produk ini aksesoris juga dari batik. Harapan kami supaya batik Kampung Batik Berandan ini bisa lebih terkenal lagi, bisa menjadi produk-produk kami bisa menjadi salah satu unggulan tanda mata yang ada di Kabupaten Langkat. Terus di Sumatera Utara juga. salah seorang pengrajin batik Saya semuanya baru kelihatan baru sempurna, baru ini kita baru merasa puas dengan hasil yang sudah kita lakukan. Untuk meningkatkan keahlian dari para pengrajin, berbagai pelatihan yang diselenggarakan di Kranasda dan Dinas Koperasi dan UMKM terus diikuti oleh seluruh pengrajin. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 8.000 orang dan khusus untuk Sumatera Barat mendapatkan tambahan kuota sebanyak 171 orang. Nantinya kuota haji tambahan ini akan diberangkatkan bersama dengan kloter gabungan atau kloter ke-17. Kuota haji untuk Indonesia mendapatkan tambahan sebanyak 8.000 orang. Jumlah tersebut dibagi setiap provinsi dan untuk Sumatera Barat mendapatkan tambahan kuota sebanyak 171 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Helmi mengatakan, selain Sumatera Barat, Bengkulu juga mendapatkan tambahan kuota sebanyak 142 orang.
Jika nantinya tambahan kuota haji untuk Sumatera Barat dan Bengkulu digabung, maka bisa mengisi kloter 17. Sementara saat ini jemaah haji Sumatera Barat terbagi dalam 12 kloter dan Bengkulu 4 kloter yang tergabung dalam embarkasi Haji Padang. Ini kita baru saja dapat penambahan kloter dari 8.000 orang se-Indonesia. Sumatera Barat dapat 171, Bengkulu juga dapat 142. Dia andai kata itu digabung, bisa nanti mengisi kloter 17. Jika tidak ada perubahan, maka direncanakan kloter 17 nanti akan diberangkatkan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan nomor penerbangan GIA 8117. Sementara untuk asal jemaah yang akan tergabung dalam kloter gabungan nanti akan diinformasikan pihak Kemenak segera mungkin. Novika Friadi, TVRI Sumatera Barat. Ya pemirsa, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, banyak cara dilakukan oleh berbagai pihak, dari pembersihan sampah di pinggiran pantai dan berbagai kegiatan lainnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh salah seorang pemuda di Kabupaten Aceh Jaya dengan penyemaian bibit mangrove. Dalam menjaga lingkungan tetap terjaga dengan baik, seorang pemuda Abdul Hadi yang berasal dari Desa Gampong Baru Seyung, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, menggagas sebuah program kegiatan penyelamatan lingkungan dengan pembudidayaan bibit mangrove sejak beberapa tahun lalu. Pembudidayaan mangrove dilakukan oleh pemuda setempat untuk menyelamatkan lingkungan dari berbagai kerusakan dan menjaga pesisir pantai terjaga dengan baik. Abdul Hadi menegaskan sebuah lembaga yang dinamakan Aceh Jaya Mangrove Institute, di mana selama adanya lembaga ini banyak mahasiswa, para penelitian yang telah datang ke tempatnya untuk melakukan berbagai kegiatan. Selain itu, dalam beberapa tahun ini ribuan bibit mangrove telah disalurkan ke berbagai tempat di Aceh. Abdul Hadi mengatakan keberadaan lembaganya mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam penyelamatan lingkungan di Provinsi Aceh untuk melestarikan hutan mangrove dari kepunahan. Saya bergerak di mangrove ini sejak 2012 dan sampai saat ini dalam hal pelestarian alam mangrove di pesisir Aceh. Tentu di tahun 2021, 2022 sama 2023 ini baru berjalan, kita sudah membagikan hampir 200.000 batang ke pesisir Aceh. Nah, tentu harapannya ke depan kita terus menggalakkan pelestarian mangrove, apalagi momen hari ini, momen memperingati Hari Lingkungan Sedunia. Kalau ada kegiatan bakti sosial, selalu kita berikan secara gratis. Namun kalau memang ada sebuah pengerjaan atau proyek, tentu ada ketentuan yang berlaku yang kita lakukan di Yayasan Aceh Jaya Mangrove Institute ini. Hidup Sedunia tahun ini ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga alam lingkungan sekitar dari kerusakan termasuk hutan mangrove. Karena dengan saling menjaga keberlangsungan kehidupan antar manusia dan alam tetap terjaga. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.